Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Tips Technopreneurship Innovation by Sahejo. Tipster, hari ini kita tapping di satu tempat ya. Lokasinya ada di Saung Abauki ya. Tempat yang cukup nyaman, indah, kemudian juga sejuk ya. Nah, kebetulan juga kami kehadiran tokoh yang luar biasa ya, seorang inovator, entrepreneur yang hadir bersama kita di sini. Ya, beliau adalah ahli di bidang tanah, di bidang teknik sipil. Tidak lain beliau adalah Kang Andi Kartawirya. Terima kasih Kang Andi setelah berkenan hadir di sini ya. Nah, tipster ya, tentu tipster juga tahu bahwa Indonesia adalah negara yang saat ini sedang membangun ya infrastruktur yang begitu banyak dan luas di seluruh Indonesia. Salah satu tantangannya adalah untuk kita butuh inovator ya, technopreneur di bidang kesipilan, teknik sipilan, kemudian di bidang konstruksi dan lain-lain. Hadir di depan kita ini adalah Kang Andi. Andi lengkapnya adalah lengkapnya Andi Kurnia Setiadi Kartawirya, tapi disingkat aja lah Andi Kartawirya. Andi Kartawirya. Kang Andi, kita tahu bahwa baru-baru ini kan ada kunjungan Menteri Koordinator Pak AHY bersama Menteri PU ya ke satu lokasi di Semarang ya, pembangunan tol Semarang Demak ya. Nah, ini adalah beritanya sangat meluas, kemudian juga viral gitu ya. Nah, ini kita diskusi di situ gitu ya. Sehingga hari ini Kang Andi kita undang. Tapi sebelum itu, Kang Andi bisa ceritakan dulu tentang pengalaman pendidikannya, Kang Andi. Iya, pendidikan dari apa nih? Tentu dari S1 dulu ya. Dari SD, kejauhan kali ya. S1 ya, saya S1 dari Teknik Sipil ITB, saya angkatan 92. Lalu saya juga S2-nya di ITB juga. Nah, saat ini sedang mengambil program S3 di Malaysia ya. Betul. Saya juga sudah mengambil program profesi insinyur. Jadi sudah berhak tuh menyandang gelar IR ya? IR dari Unpar ya? Iya, jadi IR dan ST begitu ya, IR dan STMT. Kira-kira gitu, Pak Uki. Kang Andi, Kang Andi sekarang sedang ngambil kuliah S3 di Malaysia. Itu ambil apa aninya, bidang spesialisasinya? Ya, spesialisasinya atau fokusnya di tanah ya. Karena memang saya bergelut di bidang tanah, jadi sebetulnya bidang teknik sipil, tapi fokus di tanah dengan menggunakan perkuatan bambu. Oh, masih spesialis di bambu juga? Bambu juga. Oke. Baik, Kang Andi. Nah, Kang Andi ini kan selain aktif sebagai technopreneur, kemudian juga sebagai inovator, juga aktif di kegiatan profesi ya? Sekarang aktif kegiatan profesi di mana aja? Ya, kebetulan sekarang saya dipercaya begitu menjadi sekretaris jenderal Sekjen ya di salah satu asosiasi profesi yang bergerak di bidang geoteknik, yaitu Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia atau HATI. Jadi itu adalah suatu asosiasi atau perkumpulan para ahli geoteknik yang bergerak gitu di Indonesia, yang cukup aktif dan cukup besar gitu ya. Kami biasanya menyelenggarakan pertemuan ilmiah tahunan. Di akhir tahun itu setiap conference pesertanya hampir 1.000 orang. Oh, 1.000. Jadi kalau anggotanya total semua ada berapa? Totalnya saat ini sekitar 3.000. 3.000. Dan itu mainly mereka adalah yang berbasis background latar belakang pendidikan teknik sipil. Teknik sipil khususnya dengan spesialisasi di geoteknik. Oh, spesialisasi geoteknik ya? Geoteknik ya. Oke, baik. Baik, selain itu juga Kang Andi ini juga pernah aktif di kegiatan sosial, pernah mantan ya ketua alumni SMA 3 Bandung. Iya. Tahun berapa tuh Kang Andi? Itu 2016 sampai 2020. 2020. Nah, SMA sekarang 3 sudah pensiun. Udah pensiun. Tapi pensiun kan masih ini ya, masih tetap terlibat kan di kegiatan sosial kan ya? Iya, ada beberapa aktivitas ya di tempat lain mungkin. Iya. Kalau boleh ceritakan juga Kang Andi, proyek-proyek apa saja yang sudah terlibat
saat ini saya mengerjakan pekerjaan itu terlibat dalam pekerjaan detail design and build. And build. Ya, design and build. Jadi dalam pekerjaan sehari-hari sebetulnya saya itu bergerak di bidang konsultansi. Jadi sebagai perencana begitu ya. Hanya yang menarik perencana itu ada dua metode pelaksanaan. Satu konvensional, dia merancang saja lalu nanti dikerjakan oleh pihak lain. Ada juga yang sifatnya design and build. Jadi didesain dan dilaksanakan bersamaan. Oh, dalam satu paket. Dalam satu paket. Lalu yang pekerjaan design and build, rancang bangun itu sedang berjalan adalah pekerjaan reklamasi proyek pelabuhan Kali Baru, Tanjung Priok. Ya, Tipster, nih kebetulan saya sempat mengunjungi proyeknya ya di Kali Baru Tanjung Priok. Ini proyeknya cukup besar. Berapa ratus hektar? 100 hektar. 100 hektar. Ya, bagaimana caranya ya tanah di sana ya tanahnya ditreatment dengan menggunakan teknologi tertentu ya sehingga performanya lebih bagus, kemudian costnya juga lebih kompetitif gitu ya. Betul. Jadi challengingnya kalau pekerjaan tanah ini, kalau semua orang bilang tanah lunak itu tanah bermasalah, tanah jelek, begitu ya. Tapi kalau buat saya nggak ada yang namanya tanah jelek. Semakin jelek tanah semakin bagus buat saya. Kira-kira begitu. Jadi di sana kita treat sehingga tanahnya itu bisa memikul reklamasi di atasnya. Nah, perluasan atau reklamasi yang 100 hektar ini ditujukan untuk perluasan pelabuhan, fasilitas akan dibangun di atasnya. Dan itu juga bagian dari proteksi dari pesisir utara, air laut. Ya, betul. Ya, Tipster. Nah, ini kayak kita langsung masuk nih ke project yang saya sampaikan tadi, PSN ya tahun 2020 109. Project ini cukup besar, kemudian juga tadi disampaikan menantang, kemudian juga proyek ini menjadi sorotan, bukan hanya sorotan orang-orang Indonesia, sorotan pemerintah, kemudian juga ahli-ahli tanah dan sipil, tapi juga sorotan dunia ya. Karena apa? Karena ini adalah teknologi yang mungkin pertama di dunia ya, menggunakan teknologi bambu ya. Nah, bisa cerita Kang Andi? Ya, jadi betul Kauki, tadi saya sampaikan di Semarang itu kita ketemu tanah lunak yang cukup besar. Mungkin sebelum saya bicara teknis tanah lunak ini, saya bicara dulu latar belakang sedikit ya. Kenapa proyek ini harus dibangun? Ya, karena kita tahu di Semarang, khususnya di pesisir utara, itu masyarakatnya selalu mengalami yang namanya banjir rob. Oh iya, banjir rob. Banjir rob itu banjir akibat pasang surut air laut. Tidak ada hubungan dengan hujan. Tidak ada hujan pun banjir ya. Air masuk dari laut menuju ke daratan. Dan ini mengakibatkan penderitaan dan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat di sana gitu. Sehingga pemerintah harus mengatasi permasalahan ini. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, lalu diusulkan melakukan pembangunan tanggul laut. Nah, tanggul laut ini ada dua konsep, hanya sebagai tanggul laut saja, atau dia juga berfungsi sebagai jalan tol. Oke. Ada dua dua hal yang mengakibatkan ini menjadi penting, karena kalau dia dianggap sebagai tanggul laut saja, maka kriteria strukturnya secara fisik itu cukup sebagai tanggul laut. Tetapi di lain sisi, kalau dia difungsikan sebagai jalan tol, maka kriterianya harus mengikuti kriteria dari jalan tol, yang termasuk kalau kita bicara di infrastruktur teknik sipil itu termasuk yang paling ketat. Nah, kenapa dia harus difungsikan sebagai jalan tol? Karena kalau dia difungsikan sebagai jalan tol, maka operasionalnya nanti bisa dibiayai oleh jalan tol itu untuk maintenance dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tanggul laut saja berdiri sendiri, maka pemerintah harus mengeluarkan tiap tahun pembiayaan untuk pemeliharaan dan operasionalnya. Nah, kira-kira dasarnya adalah itu, kenapa pentingnya dibangun struktur ini. Jadi fungsinya ada dua nih, satu sebagai tanggul laut untuk mencegah rob ya, air laut yang menuju ke daratan, tapi juga fungsi satu lagi adalah fungsinya adalah sebagai jalan tol.
Betul, sebagai jalan tol. Ya, jalan tol yang menempuh dari Semarang ke Demak. Ke Demak. Sepanjang berapa kilo? Totalnya 27 kilo. Oh, 27 kilo. 27 kilo, tapi dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 1 sekitar 10 kilo, tahap 2 17 kilo. Nah, yang 17 kilo ini di darat. Iya. Di darat itu sudah dikerjakan dan sudah selesai. Sekarang yang sedang berlangsung ini yang 10 kilo yang saya terlibat ini. Oke, yang di lautnya. Yang di lautnya. Oke. Apa istimewanya Kang Andi ini ya dianggap sebagai suatu proyek yang berskala kalau boleh katakan secara teknologi, walaupun dengan kata bambu itu dianggap ini adalah pertama di dunia dan fenomenal. Ya betul Kak. Kenapa ini juga menjadi mega project? Ya, mega project ya. Betul, karena ini dari sisi pembiayaan juga termasuk besar. Ya, ini nilai projectnya secara total seksi 1 atau paket 1 yang saya tangani ini lebih kurang 10 triliun. 10 triliun, wow, luar biasa ya. Nah, dibagi menjadi beberapa bagian. 2 triliun itu adalah untuk jembatan elevated atau flyover kita mengenalnya. Lalu yang 2 triliun lagi untuk kolam retensi, kolam penampungan air, itu luasnya 200 hektar lebih. Dan 6 triliun untuk tanggul lautnya itu sendiri. Nah, kenapa ini menjadi tanda kutip tadi menarik begitu ya? Karena tadi tantangannya. Tantangannya kita harus membangun timbunan yang berfungsi sebagai tanggul laut di tengah laut, di atas tanah lunak yang tebalnya 30 meter. Tinggi timbunan kita itu mencapai lebih kurang 14 meter. Bisa kita bayangkan kalau kita meletakkan suatu beban setinggi 14 meter, isinya tanah semua begitu ya. Dan tanahnya lunak. 14 meter itu ilustrasinya kira-kira bangunan 3-4 lantai lah. Iya. Nah, itu kita letakkan di atas tanah lunak pasti ambles, tenggelam gitu kan. Nah, tantangannya itu bagaimana kita membangun atau mengkonstruksi timbunan setinggi itu. Lebarnya 150 meter. Oh, lebar 150 meter, panjangnya 20 kilometer. Enggak, panjangnya untuk tanggul lautnya 6 kilo. 6 kilo. Oh, 6 kilo. Jadi lebih kurang sekitar 90 hektar, ditambah di situ nanti akan dibangun rest area karena jalan tol kan harus ada rest area. Oh, jadi di tengah laut itu nanti ada rest area juga. Wah, luar biasa ya. Rest area view-nya ke laut langsung. Oh, keren. Nah, itu 8 hektar. Jadi ya hampir 100 hektar juga total itu ya. Dan ini biasanya teknologi yang umum, yang konvensional adalah menggunakan tiang pancang. Betul. Dan ini yang berbeda. Ini sekarang bedanya tuh apa tuh? Nah, berbedanya begini tadi, konsep yang pertama itu adalah fungsinya. Ini kita membuat tanggul, menahan air laut ke darat. Kalau kita menggunakan tiang-tiang pancang begitu berupa jalan tol konvensional, airnya bisa lewat. Airnya bisa lewat. Jadi fungsi tanggulnya jadi tidak ada begitu ya. Nah, lalu kalau kita bangun tanggul yang 150 kalikan dengan 6 kilo, itu kan secara volume besar sekali. Bagaimana kita meletakkan itu? Nah, ini ada tantangan. Ada beberapa metode soil improvement gitu ya, perbaikan tanah yang bisa kita aplikasikan. Contohnya kita bisa menginjek semen ke dalam tanah itu, supaya tanah lunak tadi berubah menjadi chemical begitu, semen, lalu mengeras begitu kan. Itu bidang saya tuh ya. Ya. Nah, itu mainannya Pak Uki tuh. Ya. Tapi bisa kita bayangkan berapa volume semen yang harus kita tanamkan atau kita semprotkan ke dalam tanah yang tebelnya 30 meter, lebar 150 meter, kalikan 6 kilo begitu ya. Itu luar biasa. Pelaksanaan juga tidak mudah. Nah, akhirnya berangkat dari situ kami melakukan kajian beberapa alternatif, ketemulah teknologi menggunakan bambu. Jadi bambu ini sebenarnya bukan teknologi baru di Indonesia, karena kita ini Indonesia kaya ya akan bambu ya, di mana-mana mudah gitu kita jumpai, dan sudah kita aplikasikan di berbagai macam konstruksi teknik sipil. Nah, tapi untuk khusus jalan tol belum pernah. Dan ini yang pertama. Ini yang pertama dan besar dan sistemnya berbeda. Bedanya apa sistemnya itu? Jadi begini, kalau kita punya tanah lunak
problem kita ada dua, Pak. Yang pertama itu daya dukungnya rendah, yang tadi kemungkinan ambles. Ambles ya. Yang kedua, kalaupun kita bisa meletakkan beban dengan stabil, dia akan kempes atau memampat, turun. Jadi penurunannya besar. Nah, oleh karena itu kita harus menyelesaikan dua masalah ini. Bambu itu kita fungsikan sebagai alat dudukan beban tanah timbun di atas untuk bebannya supaya merata, supaya tidak ada yang turun lokal atau spot-spot gitu ya. Nah, kita gelar bambunya, lalu kalaupun sudah kita gelar, kita letakkan beban, bisa dong berdiri karena itu kayak rakit kan, kayak perahu gitu kan, bisa. Tapi dia akan turun. Nah, turun ini tidak boleh. Ya, bayangkan kalau kita lagi naik mobil di jalan tol, tiba-tiba tanahnya turun gitu kan, itu berbahaya gitu ya. Nah, jadi turun ini harus kita selesaikan juga. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan yang namanya vertical drain. Oh, vertical drain. Vertical drain ini semacam pita begitu, ditusukkan ke dalam tanah. Kalau mau dibayangkan ilustrasinya, ini mesin sebenarnya sama dengan mesin obras. Mesin jahit. Ya, jadi benang dimasukin ke jarum, jarumnya ditusukin, jarumnya naik ke atas, benangnya ketinggalan. Tapi ini skalanya skala raksasa begitu. Nah, tapi di Semarang ini dipakai juga vertical drain. Dipakai. Nah, problemnya kita tidak bisa memasang vertical drain ini duluan. Karena tidak ada dudukannya. Karena sekali lagi kita bekerja di laut. Di laut jadi kita harus membuat semacam dudukan dulu yang sudah di atas air laut, baru alat ini bisa masuk ke dalam. Nah, oleh karena itu kita gelar dulu bambunya, ya, lalu kita timbun sampai di atas permukaan air laut, baru kita mulai tusukkan si PVD tadi. Oke. Nah, yang menarik sekarang, berapa banyak bambu yang harus digunakan? Berapa banyak tuh? Pasti kita juga ingin tahu tuh berapa bambu yang dipakai ya. Ya, jadi bambu yang kita pakai itu sebelumnya kita uji dulu dengan dua tahap. Yang pertama secara empiris, kita lakukan kajian perhitungan di atas kertas begitu. Lalu yang kedua kita lakukan juga uji skala penuh di laboratorium. Jadi dari perhitungan desain, ternyata kami membutuhkan saat itu ya, itu 17 lapis matras bambu atau 17 tumpuk. Jadi bambu yang digelar itu jangan dibayangkan hanya satu lalu digelar begitu saja, tapi ini ditumpuk menjadi 17. Dianyam. Di tanda kutip seperti dianyam, seperti dianyam. Lapis-lapis. Karena 17 ini ditumpuk, diikat. Setiap simpulnya diikat. Ya. Nah, lalu itu kita bawa ke laboratorium milik PU di Cileunyi, ya, Puskim Jalan. Jalan dan pemukiman, betul. Di sana diuji skala penuh, kita rangkai, kita kasih beban, kita pelajari perilakunya. Ternyata yang menentukan dari desain kita itu bukan kekuatan bambunya, melainkan kekuatan ikatan. Karena bambu terbatas segmennya, hanya 8 meteran. Bayangkan kalau kita misalnya mesti menganyam selebar 150 meter, kan berarti ada berbagai macam sambungan di sana. Nah, itu kita pelajari. Akhirnya kita ketemu sistem yang paling baik lah begitu ya, dan kita perhitungkan. Nah, setelah itu dianyam. Nah, sekali lagi, kalau bambu ini 17 layer, 17 lapis, kita tumpuk begitu saja secara rapat, itu alat obras PVD tadi itu tidak akan bisa tembus. Karena bambu yang kita gunakan diameternya itu 10 cm. Kalau 17 lapis berarti sudah 1,7 meter. Itu setinggi orang lah kira-kira. Setebal itu alat harus nusuk situ nggak bisa. Kalau di sela-sela juga nggak bisa. Nah, hanya bisa di sela-sela. Oleh karena itu, kenapa saya sampaikan tadi ini berbeda dengan aplikasi bambu di tempat lain yang mungkin sama-sama dimanfaatkan untuk reklamasi. Karena di sini kita membuat celah. Ya, jadi ada jarak sekitar 40 kali 60 cm begitu, untuk nanti lubang sebagai tempat masuknya PVD tadi. Begitu. Nah, itu kita lakukan, dan kita anyam itu semua di lapangan. Anyam di lapangan. Karena kita sistemnya tidak modul, melainkan continuous. Jadi bambu itu tidak boleh ada sambungan yang rata untuk satu baris. Ini harus semacam stagger, semacam tangga gitu. Jadi semua itu harus manual. Nah, yang menarik ini sebetulnya selain tantangan bambu ini tadi 17 lapis, adalah kita diberi kesempatan oleh pemerintah saat itu sebelum melaksanakan
pembangunan fisik secara ultimate, itu kita diberi kesempatan untuk melakukan full scale trial embankment, uji skala penuh timbunan. Apa itu artinya? Ya, jadi kita diberi kesempatan mencoba menerapkan desain yang sudah kita buat secara skala penuh di lapangan, utuh. Kita diberi lahan seluas 150 kali 450 meter. Nah, kita anyam bambu di sana, terus kita berikan PVD, kita berikan timbunan segala macam, lalu kita pelajari perilakunya. Oke, jadi ada tempat untuk melakukan plan trial lah. Ya, semacam trial begitu. Okay. Ya, jadi plan trialnya di sekitar itu juga. Atau di lokasi lahan yang akan tidak dibuat? Di lokasi lahan. Di lokasi. Okay. Jadi dia nanti digunakan sebagai bagian dari keseluruhan. Oke, jadi ada plan trialnya, kemudian ada risetnya, kemudian ada lakukan pengecekan. Betul. Ya. Nah, dari situ ternyata kita bisa menemukan satu lagi temuan begitu, bahwa kita tidak perlu menggunakan bambu setebal 17 lapis, tapi cukup 13 lapis. Hanya saja kita kombinasi dengan yang namanya geotextile high strength, ya, geotextile yang memiliki kapasitas kuat tarik yang cukup tinggi. Nah, di situ kita menggunakan yang sampai 1.200 kN/m. Ini termasuk tinggi ya. Di Indonesia jarang sekali penggunaan seperti ini. Tetapi ini diperlukan mengingat tadi beban yang kita berikan 14 meter itu nanti akan menarik seluruh bambu, sehingga perlu dibantu oleh satu sistem baru gitu yang kita kenal dengan geotextile ini. Nah, dia belum kejawab tuh pertanyaannya. Berapa banyak bambu yang dipakai? Kenapa saya cerita ini? Karena berangkat tadi desainnya 17. Iya. Berubah menjadi minum kopi. Ini semangat sekali nih Kang Adi nih. Ya. Dari 17 jadi 13 gitu kan. Nah, ini sudah berkurang. Nah, jadi dari 13 saving lah. Saving, betul. Dari 17 ke 13 lumayan tuh, besar sepanjang itu ya. Sepanjang 150 meter. Tapi sebelumnya belum ketahuan ya. Sebetulnya sudah ketahuan juga. Nah, setelah kita hitung-hitung, ternyata kita butuh lebih kurang sekitar hampir 10 juta batang. 10 juta batang bambu ya, dengan diameter 10 inci. 10 cm. 10 cm, kemudian 10 cm dengan panjang rata-rata 8 meter. Ya. Itu berarti butuh bambu 10 juta batang. Betul. Itu banyak sekali dong berarti ya. Banyak. Banyak banget itu. Saya sampai kayaknya mau dimusuhin sama pengusaha lumpia di Semarang. Gitu ya. Karena lumpia pakai rebung kan. Iya. Cuman satu hal yang kita tanda kutip tidak berfriksi dengan mereka, karena bambu yang kita pakai ini bukan bambu muda. Jadi kita mensyaratkan spesifikasinya bambu ini memiliki diameter di ujung pangkalnya paling kecil 8 cm, lalu di ujung satunya lagi 10 cm. Nah, jenis bambunya khusus? Jenis bambunya bebas, tidak dibatasi. Tidak dibatasi, Nah, tapi artinya apa? Bambu yang memiliki spesifikasi diameter tersebut dengan panjang 8 meter itu hanya dipenuhi oleh bambu yang umurnya lebih kurang di atas 3 tahun. Jadi bambu muda tidak mungkin punya spek itu, jadi aman lah gitu. Iya. Ya, menarik nih tipster ya. Jadi ini adalah menggunakan bambu sebagai satu teknologi. Kemudian ini juga pertama diterapkan di jalan tol yang begitu panjang dan luas. Ya, nah tapi pertanyaannya, Kang Andi, ini menggunakan bambu ini, kemudian secara teknologi kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Apalagi kan ilmunya Kang Andi kan bidang teknik sipil ya. Ini kira-kira perform nggak nantinya? Ya, kan pertama kali di Indonesia. Betul. Nah, ini kalau saya nyebutnya FAQ. Frequently asked question. Jadi setiap saya diminta bicara, pasti pertanyaan ini pasti muncul. Jadi kayaknya saya mesti bikin buku untuk menjawab itu ya, atau manual. Iya. Jadi yang pertanyaan orang itu selalu yang pertama tadi mengenai masalah jumlah. Lalu yang kedua mengenai masalah spesifikasi, apakah jenis tertentu atau tidak. Lalu yang ketiga perform. Perform ini dalam arti durability. Iya, durability. Ya, jadi kemampuan bambu ini seberapa lama sih, gitu kan? Iya. Jangan dibandingkan dengan teknologi yang lain ya. Betul. Karena ini kan nature ya, alam, kita menggunakan bahan alam. Jadi saya selalu menjawab untuk bagian yang ini adalah, sekali lagi, teknologi bambu sebagai soil improvement method yang diterapkan di Indonesia itu bukan baru sekarang. Ini sudah diterapkan sejak mulai tahun
90-an. Nah, di 90-an itu ada proyek reklamasi di Jakarta namanya Pantai Mutiara. Di sana juga menggunakan bambu juga, oke. ya. Nah, sekarang kalau kita main ke sana, kita lihat di sana sudah banyak kondominium, ya, sudah gitu apartemen, high rise building gitu. Ya baik-baik saja begitu kan. Nah, saya selalu menganalogikannya seperti itu. Itu 90 loh, sekarang udah tahun 2025, udah 35 tahun tuh. Nggak apa-apa. Jadi at least yang ini juga 35 tahun. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang perlu saya luruskan di sini bahwa bambu ini bukan satu-satunya faktor utama yang diandalkan dalam struktur jalan tol Tanggul Laut kita. Ada yang lain lagi? Ada yang lain yang tadi saya sebut adalah geotextile high strength itu. Jadi once bambunya kita nggak tahu kapan begitu ya, ikatannya lepas segala macam, semua ini sudah tercover oleh geotextile ini. Jadi ada backup lah. Ada backup. Dari bambu, kemudian tambahan dan lagi geotextile. Betul. Betul. Ada backup. Nah, sekarang kalau kita bicara tadi durability dibandingkan dengan teknologi yang lain, seperti apa komparasinya dengan teknologi ini? Ya, sama, lebih bagus atau lebih rendah? Ya, jadi kalau kita bicara apa namanya perbandingan dengan metode yang lain, tentu saja yang pertama biaya. Ya, kalau kita bandingkan biaya, bambu itu kami di sana itu harganya sekitar 25.000 per batang. Per batang yang di tadi tempat on-site ya. Kalikan saja dengan sekian juta batang begitu yang kita perlu. Nah, dibandingkan dengan kalau metode lain yaitu kita pasang semen. Kita kucurin semen 30 meter segala macam itu. Atau menggunakan tadi piling. Ada lagi nggak teknologi itu? Begini, kalau piling itu agak berbeda, nggak bisa dibandingkan apple to apple karena konsepnya tanggul lautnya menjadi tidak ada. Kalau kita pakai piling, air masih bisa lewat di bawahnya kan? Oh ya, jadi sebenarnya ada berapa alternatif nih untuk menyelesaikan masalah ini selain bambu tadi? Ada berapa? Ada pakai grouting semen itu. Grouting semen ya. Terus atau kita menggunakan material pasirnya langsung atau timbunan langsung kita tumpahkan begitu sehingga tanah lunaknya tergantikan begitu. Tapi bisa dibayangkan berapa volume yang harus kita tumpahkan. Berarti ada 3 lah ya, 3 alternatif. Nah, sekarang dari milih 3 alternatif adalah kita membandingin nih. Nah, alternatif yang menggunakan bambu ini dari segi cost kira-kira bisa saving berapa banyak? Saving berapa banyak kalau dibandingkan dengan yang lain ini sudah perbedaannya bisa sampai 2 kalinya begitu ya. Setengahnya dong berarti. Setengahnya. Wah, luar biasa. Bisa jadi sampai setengahnya. Lalu dari sisi waktu pelaksanaan juga cepat juga. Lebih cepat. Berapa lama cepatnya? Berapa persen kalau kita buat komparasi? Karena begini, kalau kita tuangkan semen, kita harus tunggu umur semen itu begitu kan. Iya. Nah, sementara kalau bambu ini setelah dia digelar ya sudah selesai gitu. Iya. Nah, terus yang lainnya ya masih bisa masuk dalam periode yang diberikan, yang disyaratkan. Oke. Nah, lalu yang menarik sebetulnya begini, kalau kita bicara bambu ini proyek dimulai persis saya ingat sekali itu di awal tahun 2020. Ya. Saya ingat sekali kick off rapat pertama itu 2020 ya? Itu Januari. Februari saya persiapan untuk perencanaan, lakukan tim, survei segala macam. Maret COVID. Jadi ini kita pas waktu COVID ya? Pas waktu COVID. Jadi podcast seperti ini tuh belum zamannya. Belum zamannya, bahkan Zoom segala macam itu baru ada kan setelah gara-gara itu gitu ya. Nah, akhirnya itu kita lakukan perencanaan itu dengan menggunakan online. Yang perencanaan selesai di 2021, lalu 2022 itu dimulai fisiknya. Nah, yang menarik pada saat itu masih COVID kita. Fisiknya dimulai. Yang pertama kali dilakukan adalah pelaksanaan uji coba skala penuh tadi, yang trial embankment. Iya. Itu kita belajar mengikat di atas laut. Nah, pada puncaknya pada saat itu kita bisa menyerap sampai dengan 1.000 tenaga kerja. Wow, 1.000 tenaga kerja. 1.000 tenaga kerja pada saat COVID. Di mana pada saat yang lain yang bersamaan
Orang kantor pada tutup ditutup ya. gitu ya. Sementara ini kita bisa. Kenapa kita bisa? Karena kita bekerja di alam terbuka. Alam terbuka dan langsung terpapar matahari. Terpapar matahari, kemudian kena uap air laut yang mengandung garam dan itu sebagai disinfektan. Iya. Cocok itu untuk menghilangi COVID. Ya. Bahkan mungkin bagus tuh untuk orang COVID ke sana bisa sembuh gitu ya. Jadi itu fakta tuh. Iya. Kita pada saat itu 1000 sampai 1000. Padahal itu lahannya hanya 150 kali 450 meter. Sekarang itu kita kerjakan yang ultimate-nya yang 6 kilonya ini. Itu pada puncaknya kita bisa menyerap sampai 8.000. 8.000. Artinya gini, dengan menggunakan teknologi bambu, artinya ini adalah inovasi hijau, betul? Ya, betul. Selain inovasi hijau juga menggunakan banyak sekali karyawan atau tenaga kerja yang dimanfaatkan. Betul. Ya, artinya memberikan juga kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar terutama ya yang banyak. Tapi overall ya ini tetap lebih murah setengahnya dibandingkan dengan teknologi yang lain. Iya. Oh, luar biasa ya. Iya. Karena masalah jangan lupa tidak hanya kita bicara biaya itu tidak hanya bicara material. Iya. Tapi juga metode. Oke. Ya, bagaimana kita bisa melaksanakan itu. Tingkat kesulitan di sana itu karena perairannya sebetulnya relatif dangkal. Air itu hanya 2 meteran. Kalau kita mesti pakai metode yang lain, injeksi tanah segala macam, itu kita harus menggunakan kapal. Kapal dengan draft air hanya 2 meter, itu kemungkinan besar kandas. Iya, karena bisa lewat. Kalau kita mesti buat alur dulu segala macam, itu kosnya lebih mahal. Itu cost. Nah, sementara kalau ini kita bicara pelaksanaannya langsung di atas air. Iya. Artinya cost ini tidak semata-mata cost membuat gelar tadi, tapi juga ada cost lain impact-nya karena harus dilakukan di kondisi existing yang tadi ya, yang dalamnya cuma 2 meter dari laut ya, kemudian harus menggunakan kapal, cost-nya lebih mahal gitu ya. Baik. Kang Andi itu terlibat di proyek yang tadi itu sebagai apa ya? Ya, saya kebetulan dipercaya sebagai tim leader dari perencanaan. Oke. Jadi tim leader perencanaan. Perencanaan keseluruhan begitu ya. Ya kalau kita biasanya nyebutnya komandannya lah. Komandannya. Jadi perencanaannya ini meliputi seluruh aspek dari A sampai Z. Di sana ada bidang teknik sipil, ada bidang mechanical electrical, karena jalan tol ini kan juga perlu pencahayaan begitu ya. Lalu ada gerbang atau gardu tol gitu kan. Nah, terus perencanaan fisik bangunannya ada arsiteknya juga di sana karena kita bicara tentang rest area 8 hektar itu tata letaknya juga kita atur dan kami mengembangkan konsepnya itu supaya menjadi landmark. Harapannya 8 hektar di tengah laut itu kalau ada pesawat lewat begitu yang mau mendarat di Semarang itu kalau ngelihat ke bawah itu ini kok keren banget ya ada landmark di situ gitu. Nah itu kita lakukan semuanya. Iya. Baik, tipsnya. Nah, ini tadi sudah jelas ya penjelasan dari Kang Andi ya bagaimana bambu dimanfaatkan sebagai salah satu teknologi yang luar biasa pembangunan tol ya dengan teknologi ini performance-nya sama atau lebih baik dari teknologi yang lain, kemudian dari segi cost bisa setengahnya. Nah, pertanyaan berikutnya Kang Andi nih. Ini dipatenkan nggak teknologi ini? Ya, sekarang kami sedang berproses begitu ya. Berproses, kita sedang mencoba untuk mendaftarkan itu. Mudah-mudahan bisa kita lakukan pematenan gitu ya, pematenan. Nah, paten ini nanti on behalf siapa ya? Ya ini masih masih kita diskusikan karena di sini banyak keterlibatan. Oh ya, saya perlu sampaikan bahwa pertanyaan tadi ada yang kurang jawabannya. Saya sebagai tim leader perencanaan on behalf of PT LAPI ITB. Oh, LAPI ITB. Ya, PT LAPI ITB. Karena kebetulan yang ditunjuk company yang menangani perencanaan ini adalah PT LAPI ITB. PT LAPI ITB kebetulan mempercayakan saya sebagai tim leadernya. Nah, sehingga ini masih berproses. Di situ kami berkontrak dengan PT yang namanya PP Semarang Demak, PPSD. PPSD sebagai BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol yang menangani operasional dan investasinya pekerjaan ini. Nanti PPSD ini adalah nanti dia sebagai investor sekaligus mengoperasikan jalan tol nanti. Betul, dia sebagai BUJT. Ya, Badan Usaha Jalan Tol. Nah, tapi pelaksanaan dari tanggul laut ini sendiri langsung di bawah
Kementerian PU. Iya, iya. Karena ini, Ownernya. ya, Iya. PU karena ini proyeknya PSN kan ya. Iya betul. Ya. Ini proyek PSN dan ini salah satu proyek PSN yang tanda kutip masih berjalan dari tinggal sekitar 3 proyek saat ini yang dipertahankan oleh pemerintah. Iya, iya. Terus kemarin kita baru juga ada konferensi internasional itu ICI di Jakarta yang dihadiri juga oleh Pak Presiden begitu ya. Pak Presiden di ICI itu International Conference on Infrastructure. Ya. Pak Presiden di situ menyatakan bahwa beliau ingin mengembangkan Giant Sea Wall. Ya, Giant Sea Wall. Giant Sea Wall. Nah, proyek tol Semarang Demak ini salah satu pilot project lah, gitu, yang didukung sebagai bagian dari Giant Sea Wall itu. Oh, nanti ini adalah bagian dari Giant Sea Wall dari Jakarta sampai ke ya, kita belum tahu secara lengkapnya begitu. Nanti pembangunannya akan dimulai dari mana? Dari Jakarta sampai ke Surabaya misalnya. Tetapi bahwa pekerjaan ini sudah dimulai sejak tahun 2022, artinya sudah berjalan dan ini dipertahankan sebagai role model begitu. Paling enggak secara teknologi ini kan akan menjadikan reference lah ya, benchmark dari bisa menjadi referensi. Ya, jadi benchmark untuk proyek Great Wall tadi ya. Karena kan tentu saja setiap lokasi memiliki permasalahan yang masing-masing yang berbeda-beda. Kita harus kaji apakah ini tepat juga diaplikasikan yang lain. Tapi bambu ini yang menarik adalah yang pertama murah, yang kedua mudah, ya. Lalu yang ketiga dia tahan lama. Tahan lama itu sepanjang tidak mengalami perubahan basah kering. Nah, di proyek ini tadi saya sampaikan bambu kita akan tenggelam, duduk di dalam dasar tanah, artinya dia basah terus. Makanya harapannya durability-nya akan baik begitu. Kalau dia kena basah kering itu biasanya cepat lapuk. Nah, makanya teknologi ini cocok diaplikasikan untuk infrastruktur perairan di daerah rawa-rawa, di pesisir pantai, begitu sangat cocok. Sepengetahuan Kang Andi ya, ini belum ada dipakai di dunia lain untuk teknologi ini untuk membangun yang besar sekelasnya jalan tol Semarang Demak. Sepanjang sepengetahuan saya belum ada. Berarti ini pertama kali ya. Kalau untuk reklamasi di Indonesia banyak, tetapi untuk jalan tol itu rasanya belum ada. Oke. Jadi statementnya adalah pertama kalinya untuk jalan tol. Tipster ya. Wah, ini kita senang juga nih. Ini kalau seandainya kita diskusi panjang lebar sama Kang Andi nggak selesai sampai 2-3 episode nih. Minum dulu Kang Andi. Ya. Baik, sebelum kita tutup Kang Andi, mungkin ada pesan, saran, masukan untuk seluruh stakeholder ya kaitannya dengan diskusi kita hari ini. Ya, yang pertama terima kasih sudah diundang ke sini. Ini kehormatan buat saya gitu bisa ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Lalu yang berikutnya saya berharap bahwa pembangunan Semarang Demak yang sekarang sedang berjalan itu bisa segera tuntas, karena buat saya pribadi terus terang saja ada rasa gelisah begitu melihat kondisi masyarakat di Semarang Utara yang selalu menderita akibat begitu. Jadi dengan pembangunan ini diharapkan bisa mengatasi masalah itu. Itu kalau kita ke Semarang Utara, itu kalau kita lihat rumah-rumah, mungkin kita bangun sekarang masuknya lewat pintu, itu beberapa tahun yang akan datang kita masuk lewat jendela. Kenapa? Karena ambles karena turun begitu ya. Nah itu menderita lah. Saya kira perlu didorong dan kemungkinan ini akan berlanjut gitu ya dengan pembangunan ke sisi arah barat gitu. Nah itu juga saya harapkan bisa dilaksanakan. Sekali lagi harapannya supaya masyarakat di sana bisa terbebas lah dari banjir rob gitu. Baik, teaser sudah cukup panjang lebar kita mendapat pencerahan ya penjelasan dari Kang Andi yang luar biasa ya. Seorang entrepreneur, kemudian seorang inovator ya di bidang konstruksi sipil, kemudian pertanahan ya. Dan hari ini sudah hadir di depan kita dan
Terus terang ini Kang Adi ini susah ditemuin nih ya, karena kesibukan beliau. Ya. Beliau ini ke Banjarmasin, kemana-mana gitu ya. Jadi kami terima kasih Kang Adi sudah berkenan hadir gitu ya di sini, gitu ya, di tengah kesibukan sehari-hari. Kemudian kita berharap teaser ya Indonesia akan lebih baik, lebih maju. Kemudian menggunakan tadi energi teknologi hijau yang sudah diformulasikan ya Kang Adi dan teman-teman, dan kita juga berharap segera dipatenkan sehingga tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kemudian juga kita berharap teknologi ini bisa dimanfaatkan sebesar mungkin untuk pembangunan di tempat-tempat lain, karena masalah rob ini kan bukan hanya di Semarang, dan tempat lain juga ada di Jakarta, termasuk juga Jakarta. Kemudian ini juga menjadi contoh atau katakanlah menjadi benchmark ya teknologi untuk menggunakan bambu ya. Mudah-mudahan Kang Adi tetap sehat selalu ya, tetap berkarya ya, kemudian menciptakan ya teknologi baru yang berbasis bambu ya. Kemudian ini mudah-mudahan juga bermanfaat untuk petani bambu juga ya, kemudian juga bermanfaat untuk Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih Steve Sir ya. Sampai ketemu lagi kita di episode yang lain. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.